Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Hari Lee, Gembala Sidang Restoration Christian Church di Los Angeles. Pagi hari ini kita akan membahas kasihilah musuhmu yang akan kita ambil dari Matius pasal yang kelima ayat 43 sampai 48. Hari ini hari Minggu tanggal 8 Mei. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami terima kasih kebenaran firman-Mu pasti memerdekakan kami. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, kami siap menerima kebenaran firman-Mu dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih, bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Matius pasal yang kelima ayat 43 sampai dengan 48. Akan saya bacakan bagi kita sekalian. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, ini Yesus yang berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. 45. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Tidak pandang bulu dia. Ayat 46. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Ayat 47. Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Sama aja ya. Ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pendahuluan ini saya ingin berbagi sebuah kisah. True story. Jadi berikutnya adalah sebuah kisah tentang seorang perawat Armenia yang telah ditawan bersama saudara laki-lakinya oleh orang-orang Turki. Kakaknya dibunuh oleh seorang tentara Turki di depan matanya. Ia menyaksikan, ia menjadi saksi mata dalam pembunuhan saudara laki-lakinya ini. Entah bagaimana, dia berhasil meloloskan diri dan kemudian menjadi perawat di sebuah rumah sakit militer. Suatu hari dia terkejut, menemukan bahwa orang yang sama yang telah membunuh saudaranya laki-laki telah ditangkap dan dibawa terluka ke rumah sakit tempat ia bekerja. Sesuatu dalam dirinya berteriak untuk menuntut pembalasan. Tapi suara yang lebih kuat memanggilnya untuk mencintai tentara yang terluka tersebut, untuk mengasihi tentara yang terluka tersebut, musuhnya yang telah membunuh kakak laki-lakinya, saudara laki-lakinya. Dia merawat pria itu hingga sembuh. Akhirnya prajurit yang sedang memulihkan diri itu bertanya kepadanya, "Mengapa engkau tidak membiarkan aku mati?" Jawabannya adalah, "Aku adalah pengikut Kristus yang berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu." Tertulis dalam Lukas 6 ayat yang ke-27. Apa yang Yesus maksudkan ketika dia memerintahkan kita untuk mengasihi musuh kita? Maksudnya apa sebenarnya? Nah, ketika Yesus berkata kita harus mengasihi musuh kita, dia sedang mengajarkan karakternya yang adalah kasih. Dan Yesus ingin kita mengasihi sesama kita manusia yang adalah ciptaannya, termasuk musuh kita. Hubungan yang sehat dan baik adalah hubungan yang didasarkan atas kasih Tuhan dan bukan atas dasar kebencian. Karena Allah itu adalah kasih. Dia yang menciptakan semua manusia seturut segambar dengan rupanya.
Dan di dalam itu ada kasih Allah yang tertuang di dalam jiwa setiap manusia. Nah, dia menyatakan kepada orang banyak yang mendengarkan khotbahnya di bukit, bahwa mereka tahu bahwa mereka harus mengasihi sesama mereka, karena perintah untuk mengasihi sesama itu adalah hukum Allah, seperti yang tertuang dalam Imamat pasal yang ke-19 ayat yang ke-18. Bahwa kita harus membenci musuh kita adalah kesimpulan yang salah yang diambil darinya oleh orang-orang Yahudi. Meskipun tidak ada ayat Alkitab yang secara eksplisit mengatakan bencilah musuhmu, orang-orang Farisi mungkin telah salah menerapkan beberapa bagian perjanjian lama tentang kebencian terhadap musuh-musuh Allah, seperti yang tertulis dalam Mazmur 139 ayat 19 sampai 22, Mazmur 140 ayat 9 sampai 11. Tetapi Yesus mengganti gagasan ini dengan standar yang jauh lebih tinggi. Ia mengatakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga. Matius 5 ayat 44-45. Nah, Yesus selanjutnya menjelaskan bahwa mengasihi mereka yang mengasihi kita itu mudah. Dan bahkan orang yang tidak percaya pun dapat melakukannya. Kemudian Yesus memerintahkan kita untuk sempurna. Sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Tadi telah kita baca. Maksudnya apa? Yesus menjelaskan kepada para pengikutnya bahwa mereka harus mematuhi makna sebenarnya dari hukum Allah tentang mengasihi musuh-musuh serta tentang mengasihi musuh-musuh mereka serta sesama mereka. Musuh itu pun termasuk sesama kita, karena kita semua diciptakan segambar dan serupa dengan Allah itu sendiri. Seorang Farisi pernah bertanya kepada Yesus, siapakah sesama itu? Tertulis dalam Lukas 10 ayat 29. Yesus kemudian menceritakan perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Di sini Yesus mengajarkan bahwa para pengikutnya harus menunjukkan kasih kepada semua orang. Tidak peduli apapun iman, kebangsaan, atau kepada kepribadiannya. Termasuk musuh. Harus diperlakukan dengan sama, harus dikasihi. Jika kita mengasihi musuh kita dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kita, maka kita benar-benar mengungkapkan bahwa Yesus adalah Tuhan atas hidup kita. Dengan demikian kita disempurnakan di dalam hal ini. Karena Allah itu adalah kasih. Kita telah meneladani karakter Allah yang adalah kasih itu. Dengan menggunakan ilustrasi matahari terbit dan hujan turun atas yang baik dan yang jahat, Yesus menunjukkan kasih Allah yang tidak pandang bulu kepada semua orang. Murid-muridnya kemudian harus mencerminkan karakternya dan menunjukkan kasih tanpa pandang bulu yang sama ini, baik untuk teman maupun untuk musuh, sama saja. Yesus sedang mengajar kita bahwa kita harus hidup dengan standar yang lebih tinggi daripada yang diharapkan dunia. Standar yang tidak mungkin kita capai dengan usaha kita sendiri. Hanya melalui Roh Kudus, hanya melalui kuasa Roh Allah, umatnya dapat benar-benar mengasihi dan berdoa bagi mereka yang berniat mencelakai mereka. Tertulis dalam Roma 12 ayat 14-21. Akhirnya, setelah menasihati kita untuk mengasihi musuh kita, Yesus kemudian memberi kita perintah ini. Karena itu, jadilah sempurna seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Matius 5 ayat 48. Sebagai anak-anak Bapa kita harus sempurna. Sama seperti Dia sempurna. Ini sama sekali tidak mungkin dicapai oleh manusia yang berdosa.
tanpa melalui pertobatan, tanpa melalui bantuan daripada Roh Kudus. Standar yang tidak dapat dicapai ini persis seperti yang dituntut oleh hukum itu sendiri. Yakobus 2 ayat yang ke-10. Jika kita gagal dalam melakukan satu hal dalam mematuhi hukum itu, maka segala-galanya kita telah gagal terhadap segala-galanya. Karena hukum menuntut kesempurnaan. Tidak hanya sebagian, tapi secara keseluruhan. Jadi bagaimana Yesus bisa menuntut hal yang mustahil? Dia kemudian memberitahu kita, bagi manusia ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Matius 19 ayat yang ke-26. Apa yang Tuhan tuntut, hanya Dia yang bisa memenuhinya. Jadi melalui Roh Kudus, Dia memungkinkan kita melakukan itu. Termasuk tuntutan untuk mengasihi musuh kita. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, menjadi mungkin bagi mereka yang memberikan hidup mereka kepada Yesus Kristus melalui kuasa Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita ini. Jadi Roh Kudus yang menuntun kita dan memungkinkan kita ini. Apakah mungkin kita mencintai seseorang tanpa menyukai orang itu? Mungkin enggak? Kita mencintai seseorang, tapi kita tidak menyukai dia. Mari kita bahas ini. Alkitab mengajarkan kita bahwa kehendak Tuhan adalah agar kita mengasihi sesama kita dengan kasih yang tulus dan kudus. Kita dipanggil untuk mengasihi sesama kita manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Lukas 10 ayat 27. Dan bahkan untuk mengasihi musuh kita, berbuat baik kepada orang yang membenci kita, memberkati orang yang mengutuki kita, serta berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Yesus memberitahu murid-muridnya pada malam sebelum penyalibannya, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu." Sebetulnya enggak baru-baru amat. Dia mengulang kembali, memberitahu, mengingatkan. Apa itu? Yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Bukan hanya saat Yesus hadir secara fisik di tengah-tengah mereka. Nah, sekarang dia ingin balik ke surga. Dia bersama Bapaknya kembali, berkumpul kembali di surga. Dia memperingatkan ini. Ingat ini ya, kasih satu dengan yang lain. Kasih juga musuhmu. Berdoa dan minta berkat bagi orang yang menganiaya kamu. Kenapa dia ucapkan ini? Karena dia mengalami siksaan, dia mengalami rejection, dia mengalami macam-macam penyiksaan, dimahkotai duri dan sebagainya, dan dia tahu akan hal ini. Dia memperingatkan muridnya sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus. Orang Kristen harus mengantisipasi mereka dibenci, mereka dianiaya. Namun Yesus berkata, berdoa bagi mereka, kasihi mereka, dan mintakan berkat bagi mereka. Dalam setiap contoh ini, kata Yunani untuk cinta atau untuk kasih itu adalah agapao, yang memiliki sifat utama pengorbanan diri, rela berkorban demi kasih itu. Ini bukan cinta kasih persaudaraan atau hubungan emosional antara suami dan istri, seperti yang sering dipikirkan. Sebaliknya, cinta agape adalah cinta kasih yang memberikan yang terbaik untuk objek cinta itu sendiri. Memberikan terbaik, rela berkorban, bahkan mati. Cinta yang rela berkorban tidak didasarkan pada perasaan, karena perasaan itu up and down. Tetapi tindakan tekad yang bulat, aku memutuskan apapun tetap untuk mengasihi. Tekad yang menyenangkan untuk menempatkan kesejahteraan orang lain di atas diri kita sendiri. Jelas, jenis kasih ini tidak mungkin dilakukan dengan kekuatan sendiri. Hanya dengan kuasa Roh Kudus kita dapat menaati perintah Tuhan, termasuk perintah untuk mengasihi. Nah, Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya waktu Petrus berkata, berapa sering sih kita harus mengampuni? 7 kali? Bukan, 70 kali 7 kali. Setiap kali, tanpa batas. Orang menyakiti, dia pergi, dia kembali. Minta maaf, minta tolong lagi, harus dikerjakan. Ini yang sulit, tapi ini perintah Tuhan.
Yesus berkata, kita harus mengasihi sesama manusia seperti Yesus telah terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi bagaimana dia mengasihi kita? Dengan segenap hatinya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat yang ke-8. Roma 5 ayat yang ke-8. Tentu saja kita tidak akan menyukai semua orang. Kita juga tidak dipanggil untuk menyukai semua orang. Namun kita dipanggil untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita dan memberkati mereka yang menganiaya kita. Meski begitu, ketika kita mulai mengasihi seseorang dengan kasih Tuhan, sikap kita terhadap orang itu akan berubah karena pikiran kita diubahkan. Karena pikiran yang diubah untuk mengasihi, tindakan kita dalam mengasihi, karena itu feeling kita akan mengikuti perbuatan kita ini untuk mengasihi. Secara psikologis, kita tidak mampu memiliki sikap dan tindakan yang tidak konsisten. Artinya, kita tidak mau mengasihi, tapi perbuatan kita mengasihi. Nggak konsisten, nggak mungkin ini. Hati kita diubahkan terlebih dahulu, kita memutuskan untuk mengasihi, tindakan kita adalah tindakan yang melibatkan kasih. Ketika kita mulai menunjukkan kasih melalui tindakan kita, sikap kita akan mengikuti keputusan kita untuk mengasihi. Mengasihi sesama akan tetap menjadi pilihan kita. Tetapi lambat laun pada saat hati memiliki kerelaan yang lebih nyata untuk mau berkorban, maka kita akan lebih mengasihi. Ketika kita melihat interaksi Yesus dengan orang lain, kita melihat bahwa Yesus rela berhubungan dengan semua orang tanpa membeda-bedakan siapa mereka. Apakah mereka pendosa, pemungut cukai, kaum Farisi, orang Saduki, orang Romawi, orang Samaria, para nelayan, wanita, orang-orang jahat, anak-anak, tanpa mempedulikan pandangan masyarakat tentang orang yang memiliki kedudukan yang lebih terhormat. Yesus tetap mengasihi mereka sama rata. Yesus mengasihi orang-orang ini dan memperlakukan mereka karena kasih itu. Tetapi kasih itu tidak selalu terlihat menyenangkan. Yesus sempat mengucapkan kata-kata kasar kepada mereka yang menentang dia. Dia menggunakan kamu keturunan ular beludak. Kasar. Banyak hal-hal yang dilakukannya, termasuk waktu mengusir pada pedagang di depan bait Allah. Tetapi dia melakukannya karena itu yang terbaik bagi mereka. Dia tidak ingin standar Bapaknya diturunkan. Dia mengorbankan waktunya, energi emosionalnya, dan hikmatnya bagi mereka yang membencinya, karena dia tahu itu akan membawa mereka kepada pengetahuan yang menyelamatkan tentang dia atau menjauhkan mereka selamanya. Karena itulah di dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 19 dikatakan, pada waktu engkau ditegur, relakan hatimu. Terima teguran itu karena dia mengasihi kita. Bagaimanapun mereka mendapatkan manfaat dari masukannya. Inilah inti dari mengasihi musuh kita. Berbicara kebenaran dalam kasih kepada mereka. Efesus 4 ayat 15. Tidak peduli berapa banyak pengorbanan kita untuk melakukannya, agar mereka pun dapat menikmati kasih Allah yang kita salurkan. Bagian kita adalah memberikan teguran-teguran, memberikan masukan-masukan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Apapun harganya. Jika karena kita memberikan informasi yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan agar mereka berbalik dari jalan mereka yang jahat, berbalik dari kesalahan mereka, namun mereka membenci kita karena apa yang kita sampaikan, itulah pengorbanan. Dan kita tidak boleh berhenti sampai di sana. Sampai mereka menolak dan menjauhi diri. Kita tetap harus melakukan bagian kita di dalam hal ini.
Sekali lagi, ini tidak berarti bahwa kita menyukai setiap orang atau bahkan menghormati mereka. Selain dari menyadari bahwa mereka juga diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tuhan telah memberi kita pikiran untuk membedakan sampai batas tertentu tentang keberadaan hati orang lain. Kita juga diciptakan menurut gambar dan rupa Allah dan tidak seharusnya menempatkan diri kita dalam bahaya dengan mempercayai seseorang yang tidak layak untuk dipercaya jika mereka ingin mencelakai kita. Yesus misalnya menyelinap pergi dari keramaian karena dia mengetahui isi hati mereka dan perlu melindungi dirinya sendiri. Tertulis dalam Injil Yohanes pasal yang kelima, ayat yang ke-13. Injil Yohanes pasal yang ke-6, ayat 15. Yesus menyelinap dan pergi pada waktu orang ingin mencelakai dia. Namun ketika menaruh kepercayaan kita sepenuhnya di dalam Kristus dan mengejar hikmat dan kekudusan melalui doa dan kitab suci, kita secara alami akan mengembangkan kasih kita kepada orang lain. Kasih yang kudus, yang rela berkorban untuk dapat memberikan yang terbaik bagi mereka. Hal ini tidak mungkin bisa kita lakukan tanpa Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada kita. Alkitab mengajarkan kita untuk tidak melakukan apa yang diajarkan dunia kita, apa yang diajarkan dunia kepada kita. Jangan lakukan apa yang diajarkan dunia kepada kita, yaitu ajaran bagaimana memperlakukan musuh kita, yaitu membalas kejahatan dengan kejahatan adalah pengajaran yang ditawarkan dunia kepada kita. Namun Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Yesus berkata dalam Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-44, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dan lagi dalam kitab Roma pasal yang ke-12, ayat 20 dan 21, Alkitab berkata, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jangan diisi racun ya, beri dia makan. Apa yang kita mau makan, berikan kepada dia. Jika ia haus, berilah dia minum. Beri dia minum air yang juga kita mau minum, jangan yang lain. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Catatkan baik-baik, menumpukan bara api di atas kepalanya. Nah, tentang bara api ini akan saya jelaskan karena banyak sekali salah tafsir tentang hal ini. Ayat 21, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Apa artinya berdoa bagi musuh kita? Apa artinya berdoa dan memintakan berkat bagi mereka yang menganiaya kita? Beberapa tempat dalam Alkitab, Alkitab memerintahkan kita untuk berdoa bagi musuh kita. Yang paling sering kita ingat tentang berdoa bagi musuh kita ini adalah bagian dari khotbah Yesus di bukit. Dalam Matius 5 ayat 43 sampai 45, Yesus berkata, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu." Ayat 44, "Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Ayat 45, "Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu di sorga yang menerbitkan," ini kunci, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan bagi orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan bagi orang yang tidak benar. Jelas bahwa Yesus mengharapkan kita untuk berdoa bagi musuh kita, tetapi bagaimana kita melakukannya? Nah, mari kita bahas tentang cara kita melakukannya. Tanggapan atau reaksi pertama kita pada saat kita mendengar firman ini untuk berdoa bagi musuh kita atau memintakan berkat bagi mereka yang menganiaya kita mungkin akan sangat berbeda daripada apa yang diperintahkan oleh Alkitab atau apa yang diperintahkan oleh dunia dalam hal ini. Karena berdoa bagi mereka, apalagi memintakan berkat bagi mereka, adalah sesuatu yang bertentangan dengan naluri kita, bukan? Juga bertentangan dari apa yang diajarkan dunia, bukan? Ketika seseorang berbuat salah kepada kita, naluri kita adalah ingin berdoa agar bencana
menimpa orang tersebut. Makin berat bencananya, makin baik. Nah, kita seperti nonton mercon. Itu yang diinginkan juga oleh Yunus, bukan? Tuhan mengetahui hati Yunus. Semakin berat hukumannya, semakin baik. Nah, tertulis itu di dalam Amsal 17. Jangan seperti itu. Orang Jerman katakan Schadenfreude. Ingin melihat dan merasa puas terhadap kecelakaan orang lain. Ini dosa. Kita mungkin tergoda. Nah, jadi kalau bukan berdoa secara spontan memohonkan Tuhan melaknati mereka, menghukum mereka, atau mau lebih kerennya pakai ayat-ayat Alkitab dari Mazmur, gitu ya. Kita mungkin juga tergoda untuk mengucapkan mazmur-mazmur kutukan. Intinya hati kita ingin mengutuki, itu aja. Dan berharap untuk duduk santai dan menyaksikan Allah membalaskan dendamnya kepada pelaku kejahatan. Sambil makan popcorn gitu ya. Seperti yang dilakukan Yunus di luar sana. Tetapi bukan itu yang Yesus maksudkan dengan berdoa bagi musuh-musuh kita. Dia memikirkan sesuatu yang lebih baik, yang akan menguntungkan kita dan juga musuh kita. Bagaimana menguntungkan kita? Karena kita akan terlepas daripada penjara balas dendam, penjara kemarahan, penjara kebencian, dan juga menguntungkan musuh kita karena mereka tidak perlu lagi menjaga punggung mereka. They don't need to look over their shoulder. Nggak perlu lagi. Dengan berdoa dan memintakan berkat secara sungguh-sungguh bagi mereka yang menyakiti kita, sesungguhnya kita telah melepaskan diri kita dari penjara kemarahan dan keinginan untuk membalas dendam. Dan orang ini juga akan dapat bertobat pada suatu saat. Ketika seseorang berniat menyakiti kita, reaksi alami kita adalah melindungi diri kita sendiri dan melawan. Mereka bergosip tentang kita. Kita lakukan apa coba? Kita akan membalas dan bergosip lebih lagi tentang mereka. Mereka berbohong tentang kita. Lantas reaksi kita apa? Kita juga akan membalas dengan berbohong yang lebih lagi, tambah bumbu-bumbu segalanya. Mereka merusak reputasi kita. Kita akan membalas dengan merusak reputasi mereka juga. Lebih lagi. Namun Yesus memanggil kita ke standar yang lebih tinggi. Dia menunjukkan standar yang lebih tinggi dengan tidak pernah membalas ketika seseorang menganiaya dia. Pada saat Yesus dianiaya, Yesus tidak pernah membalas kejahatan mereka. Bahkan sebaliknya, Yesus berdoa memohonkan ampun bagi mereka kepada Bapanya di surga. Pada saat ia tersalib dalam keadaan sakit. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Umat Yesus menolaknya. Yohanes 1 ayat 11. Para pemimpin agama mengejek dan mencoba menjebak Yesus. Yohanes 8 yang ke-6. Keluarganya sendiri malu akan dia dan berusaha membuat dia berhenti berkhotbah. Markus 3 ayat 21. Mereka pikir dia sudah gila. Teman-temannya meninggalkan dia di saat-saat terburuknya. Kalau ada orang meninggalkan di saat-saat terburuk, itu bukan teman. Kita ketahui teman atau bukan pada saat kita mengalami masalah, adakah mereka di dalam kehidupan kita. Markus 14 ayat 50 menuliskan itu. Dan orang-orang yang mengikutinya dari belakang sambil berseru, Hosana, Hosana. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Markus 11 ayat 9. Orang yang sama, the same crowd. Beberapa saat kemudian berbalik dengan meneriakkan, salibkan mereka. Salibkan dia, bukan mereka. Salibkan dia. Salibkan dia. Markus 15 ayat 13. Jadi Yesus memiliki musuh. Dan ketika dia berkata untuk berdoa bagi musuh kita, dia tahu apa yang dia katakan. Dan dia juga sudah menjalankan apa yang dia ajarkan. Yesus memberi kita contoh sempurna untuk berdoa bagi musuh kita ketika dia dipakukan di kayu salib. Di tengah penderitaannya sendiri, Yesus berseru, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Lukas 23 ayat yang ke-34. Yesus berbicara kepada Bapanya tentang orang-orang yang menyakiti dia. Dia tidak meminta kehancuran mereka, dia tidak berdoa untuk membalas dendam, tapi meminta untuk mereka untuk diampuni. Yesus memiliki belas kasihan pada orang-orang yang tertipu, yang percaya bahwa mereka melakukan hal yang benar dengan membunuh anak Allah. Mereka sesungguhnya tidak tahu
apa yang sebenarnya terjadi. Jadi Yesus memandang melalui alam pikiran mereka. Karena itu dia memiliki kesempatan memilih kesempatan untuk mengampuni. Mereka tidak tahu betapa salahnya mereka. Ketika Yesus berkata, mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dia mengisyaratkan faktor penting untuk diingat ketika kita berdoa untuk musuh kita, bahwa mereka tidak tahu sebenarnya apa yang mereka lakukan. Bahwa di dalam memfitnah kita, mencelakakan kita, menganiaya kita, mereka sedang mendatangkan kecelakaan dalam kehidupan mereka sendiri. Kita berdoa supaya itu jangan tertimpa kepada mereka, tapi berdoa agar Allah melepaskan mereka dan memberkati mereka dan berbalik dari jalan yang jahat, bertobat dan menyembah Tuhan yang benar. Musuh yang kita doakan sebenarnya adalah orang-orang yang menyakiti kita dari dunia mereka sendiri yang terluka dan tersakiti. Banyak yang demikian. Dengan kata lain, mereka adalah orang-orang yang terluka dan tersakiti yang memproyeksikan luka dan sakit mereka kepada kita. Mereka belum sembuh. Jika kita membalas perbuatan jahat mereka, apakah bedanya kita dari mereka? Sama aja. Kita nggak perlu komplain kalau kita melakukan hal yang sama. Pemikiran mereka mungkin dipengaruhi oleh iblis. 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang keempat. Sikap mereka mungkin sifat mereka mungkin dibentuk oleh luka masa lalu. Mungkin saja. Karakter mereka itu dibentuk oleh luka masa lampau mereka. Hakim-Hakim 15 ayat yang ke-7. Tindakan mereka mungkin telah dimanipulasi oleh pengaruh teman-teman sebaya mereka, oleh lingkungan. 2 Raja-Raja 12 ayat 13 dan 14. Dan lagi Paulus mengatakan, kebiasaan yang baik dirusak oleh pergaulan yang jahat. Terpengaruh. Tak satu pun dari ini memaafkan perilaku mereka atau meminimalkan kerusakan yang mereka timbulkan. Tetapi ini membantu menjelaskan alasannya. There will be no excuse. Tetap aja salah adalah salah. Tapi membuat kita lebih mudah untuk mengerti, memahami, sehingga kita dapat memaafkan, mengampuni mereka. Dan berdoa bagi mereka untuk keluar dari cara pemikiran yang salah. Orang-orang melakukan apa yang mereka lakukan dengan alasan mereka sendiri. Semua alasan yang mereka miliki mungkin bukan alasan yang benar, mungkin bukan alasan yang sah, tetapi tampaknya demikian bagi orang-orang yang memegang alasan-alasan tersebut. Aku benar, orang itu salah. Nah, Alkitab berkata kebenarannya Tuhan yang tentukan. Jadi bagaimana kita berdoa untuk mereka yang telah menyakiti kita dan tidak pernah berusaha memperbaikinya? Satu, yang pertama, kita dapat berdoa agar Tuhan membuka mata hati mereka sehingga mata hati mereka diterangi dengan kebenaran. Tertulis dalam Efesus 1 ayat ke-18. Ketika musuh menempatkan diri mereka melawan kita, mereka kurang berhikmat sehingga dalam kemarahan mereka ingin menyakiti kita. Bukankah hal ini juga yang dilakukan Kain terhadap Habil adiknya? Diperingatkan oleh Yahweh, Kain kuasai dosa itu. Dia tidak, dia mengikuti hawa nafsu kemarahannya dan membunuh adiknya. Mereka bereaksi dari kedagingan mereka dan bukan menanggapi pesan Roh Kudus yang penuh dengan kasih. Kita bisa berdoa agar Tuhan membuka hati mereka dengan pemahaman sehingga mereka akan belajar dari kesalahan mereka dan tumbuh lebih bijaksana. Yang kedua, saat kita berdoa untuk musuh kita bisa berdoa untuk pertobatan mereka. 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ke-25 mengatakan bahwa kita harus menghampiri lawan kita dengan lemah lembut. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Tuhanlah yang dapat melembutkan hati mereka untuk pertobatan. Ketika kita berdoa agar musuh kita bertobat, kita tahu bahwa kita berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena dia juga menginginkan pertobatan mereka seperti yang tertulis dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Butir yang ketiga, ketika kita berdoa untuk musuh kita
kita dapat meminta agar hati kita tetap lembut dan berguna. Jika Tuhan ingin memakai kita sebagai sarana, sebagai alat untuk menggenapi rencananya dalam kehidupan musuh kita. Amsal 15 ayat yang pertama mengatakan, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Kita bisa lihat contoh dari anak Salomo yang mengikuti petunjuk teman-teman sebayanya dan mengabaikan petunjuk daripada penatua-penatua dengan mengucapkan kata-kata yang kasar yang membangkitkan kemarahan. Dan hari-hari ini kita melihat atau kita mengenal dalam ilmu psikologi disebut sebagai kecerdasan emosional, EQ. Ketika kita membalas kemarahan dengan kemarahan, kesalahan dengan kesalahan, kita menempatkan diri kita pada level yang sama dengan musuh kita. Kita menurunkan derajat kita. Kita melakukan seperti yang dilakukan iblis. Karena itulah Yesus berkata, siapa sesungguhnya Bapamu? Apakah Bapa surgawi atau iblis? Tindakan kita itu seperti apa? Kita wajib menilik itu sendiri sehingga kita tidak mempermalukan Allah itu. Tetapi ketika kita menanggapi dengan kebaikan, kelembutan, dan belas kasihan, situasinya seringkali mereda dalam beberapa saat ke depan. Tidak ada yang lebih meyakinkan daripada respons yang lembut terhadap tindakan yang penuh kebencian dan kasar. Itulah gunanya memberikan pipi yang lain pada saat ditampar, seperti yang tertulis dalam Matius 5 ayat 39. Setan menginginkan perselisihan. Jadi, dia mencoba membangkitkan amarah kita dan melatih kita untuk menanggapi dengan cara yang sama. Tampar balas tampar gitu, gebuk balas gebuk dan hancurin plus. Kita harus berdoa agar Tuhan melembutkan hati kita terhadap mereka yang bersalah kepada kita sehingga kebaikan Tuhan dapat diungkapkan kepada mereka melalui kita. Butir yang keempat, saat kita berdoa untuk musuh kita, kita dapat berdoa agar Tuhan bekerja dalam hidup mereka sehingga pelanggaran mereka dapat mewujudkan tujuan Tuhan dalam hidup mereka. Lihat Rasul Paulus di zaman akhirnya. Dia menjadi rasul yang besar. Yesus mengajar kita untuk berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Matius 6 ayat ke-10. Adalah sebuah kebenaran untuk senantiasa meminta agar kehendak Tuhan terjadi dalam situasi apapun, yaitu penuh dengan damai. Kita harus berdoa sampai kita menginginkan apa yang Tuhan inginkan. Jika Tuhan ingin memberkati musuh kita, kita juga menginginkan itu. Nah, Yunus nggak sama dengan Tuhan nih. Tuhan ingin mengampuni orang-orang Niniwe. Yunus ingin nonton kembang api itu, ingin melihat mereka dihancurkan. Nggak sejalan. Jika dia ingin melayani musuh kita dengan cara tertentu, maka itulah yang kita ingin lakukan. Nah, Yunus marah. Tuhan tanya, Yunus, mestikah kamu marah sehebat itu? Ya, aku harus marah sampai mati. Wow, keren jawabannya. Hadapin Tuhan dengan cara demikian. Luar biasa ini orang. Sangat tidak sopan ya menghadapi Tuhan. Doa adalah menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Harus disesuaikan. Ketika kita berdoa untuk musuh kita, kita perlu bergulat dengan emosi kita sampai benar-benar menginginkan yang terbaik dari Tuhan dalam hidup mereka. Kita harus menyelaraskan, harus sesuai. Nah, kita punya password, passcode untuk membuka telepon kita atau mematikan alarm. Kalau kita nggak mau isi yang sesuai dengan apa yang dimasukkan itu, alarm nggak akan mati, telepon juga nggak akan terbuka. Tuhan sudah memberikan passwordnya, passcode yang selaras dengan keinginan Dia, tertuang di dalam Alkitab. Tinggal kita lakukan, maka pintu surga terbuka, pintu berkat terbuka bagi kita. Simpel kan? Mendoakan musuh kita bukanlah respons alami atas perlakuan buruk mereka yang kita terima. Bukan alami, kita harus berjuang melawan daging kita. Tetapi kita ingat bahwa kita sendiri pernah menjadi musuh Allah. Dan sekarang kita adalah anak-anaknya. Yang terbaik contoh yang barusan terjadi itu waktu
Will Smith yang menampar. Ya, dia tidak membalas, santai aja, juga tidak memaki. Sebuah contoh yang baik yang kita lihat di dalam hal ini. Yang dia memenangkan hati masyarakat luas di seluruh dunia. Kita sekarang dapat bersyafaat bagi orang lain yang masih jauh dalam Kolose 1 ayat 21. Dengan melakukan itu, kita menjaga hati kita bebas dari kepahitan. Ibrani 12 ayat 15. Dalam berdoa untuk musuh kita, kita menjadi lebih seperti Kristus dalam hal mengampuni, menyerupai Kristus itu. Dan kita menjaga diri kita selaras dengan kehendak Tuhan. Dan Tuhan menciptakan manusia untuk hidup menurut kehendak Tuhan itu sendiri. Bebas dari kepahitan, bebas dari kemarahan, bebas dari dendam dan sakit hati. Setelah kita diampuni, kita pun wajib mengampuni. Dan setelah kita diberkati, kita pun wajib menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Selain berdoa, bagaimana seharusnya kita memperlakukan musuh kita menurut firman Tuhan? Selain berdoa, apa lagi harus kita lakukan? Menurut Amsal, pasal yang ke-25, ayat 21 dan 22, Tuhan ingin kita memperlakukan musuh kita dengan kebaikan dan kemurahan hati. Jikalau seterumu lapar, kalau lawanmu lapar, musuhmu lapar, berilah dia makan roti. Kalau kita orang Indonesia, beri dia makan nasi pakai rendang sekalian. Dan jikalau dia dahaga, berilah dia minum air. Nah, minum air, kasih dia. Kalau dia mau jus, boleh. Ayat 22, karena engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya, dan Tuhan akan membalas itu kepadamu. Apa sih maksudnya menimbun bara api di atas kepalanya? Lihat konteks kalimat sebelumnya, ayat sebelumnya. Lapar, beri makan. Haus, dahaga, beri minum. Dan kemudian itu ibarat menimbun bara api di atas kepala. Menimbun bara api di atas kepala ini dengan demikian bukan sesuatu yang jelek. Jangan diartikan yang negatif karena ayat sebelumnya sangat positif. Oke, jangan terjemahkan ini atau menginterpretasikannya keluar daripada tuntunan Alkitab dari ayat-ayat sebelumnya. Perikop ini menyatakan kebenaran yang hakiki bahwa cara menghadapi musuh adalah dengan berbuat baik kepadanya. Lapar, beri makan, haus, minum, berikan minum. Inilah kasih yang sesungguhnya. Dan tidak ada satu hukum pun yang dapat menentang orang yang berbuat kasih. Nggak ada. Nabi Elisa melakukan kebaikan yang sama untuk tentara Aram ketika mereka datang melawan Israel. Menyiapkan makanan dan minuman di depan pasukan dan kemudian mengirim mereka pulang. Mereka nggak ditawan, mereka nggak dihukum, mereka nggak dianiaya, diberi makan dan minum. Setelah itu suruh pulang. Setelah itu mereka menjauh dari Israel. 2 Raja-Raja 6 ayat 21 sampai 23, 2 Tawarikh 28 ayat 15. Ini luar biasa ini. Kasih makan mereka pulang, nggak serang lagi. Hukum Perjanjian Lama bahkan memerintahkan agar orang Israel mengembalikan lembu atau keledai musuhnya jika tersesat dan memberikan bantuan kepada hewan beban musuh yang sakit. Keluaran 23 ayat 4 sampai 5. Jangan karena dia musuh kamu lihat keledainya tersesat, kamu buka pintu kandang, panggil masuk, kemudian jadi milik. Bukan. Karena sudah sore, sudah senja, beri makan, beri jerami, makan, kasih minum. Besok kembalikan, bukan milik kamu. Itu mengampuni. Itu memberkati. Timbunan bara api. Sekarang kita mau bicara dengan timbunan bara api. Apa maksudnya? Bukan sesuatu yang mencelakakan ya, bukan. Perhatikan baik-baik. Karena ayat sebelumnya positif. Lapar, beri makan, haus, beri minum. Itu seperti menimbun bara api. Maksudnya apa? Timbunan bara api di kepala seseorang adalah ekspresi yang terkait dengan hukuman dalam Alkitab. Mazmur 11 ayat 6. Mazmur 140 ayat yang ke-10. Idenya, saya katakan, idenya adalah bahwa di bawah panas dan tekanan dari kebaikan yang diterapkan orang tersebut akan merasa malu. Kita berbuat baik terus-menerus, membalas kejahatan dan kebaikan. Dia akan mengalami tekanan-tekanan kebaikan. Ya, dia akan merasa malu, menyesali tindakannya dan bertobat. Saya ingat beberapa cerita tentang ini, termasuk cerita tentang Smith Wigglesworth.
Seorang hamba Tuhan yang dipakai luar biasa, sudah membangkitkan beberapa orang mati, termasuk istrinya. Seorang tukang ladang di Inggris yang sangat jahat kepada istrinya. Dia mengatakan suatu saat, kalau kamu pergi ke gereja hari ini, sekalian bawa tempat tidurmu. Nggak usah pulang. Istrinya jawab, di rumah kamu memang sebagai kepala rumah tangga imam. Tapi mengenai beribadah, itu panggilan Tuhan yang harus aku penuhi. Singkat cerita, dalam musim salju tersebut, dalam musim dingin, dia pergi ke gereja, pulang, pintu dikunci. Sehingga dia dengan jaketnya, dengan mantelnya, dia beristirahat, bersandar kepada pintu. Pagi harinya, Smith Wigglesworth membuka pintu dan dia terjengkang ke belakang. Dia tidak marah. Bahkan dia mengatakan, "Honey, tunggu dulu, jangan pergi kerja. Aku akan membuatkan makanan terbaik kesukaanmu pada pagi hari ini." Smith Wigglesworth ini geleng-geleng kepala. "Setelah aku memperlakukan engkau begini jahat, engkau begitu baik kepadaku." Singkat cerita, Smith Wigglesworth bertobat karena perilaku istrinya ini dan menjadi seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Ya, itu menimbun bara api di atas kepalanya. Ungkapan itu atau ungkapan bara di atas kepala ini juga bisa jadi berasal dari ritual pendamaian Mesir kuno, di mana seseorang yang bersalah atas kejahatan disuruh membawa baskom berisi bara api di atas kepalanya sebagai simbol pertobatannya. Tujuan memperlakukan musuh kita dengan kebaikan adalah untuk membawa mereka ke tempat keyakinan tentang kesalahan mereka, dan dengan demikian menyebabkan mereka bertobat. Menimbun bara api di kepala dapat juga berarti jika musuh kita kehabisan bahan bakar seperti bara api. Dulu mereka masak pakai bara api ya. Saya lihat mama saya juga masih sering pakai demikian dulu waktu saya kecil. Sehingga mereka tidak dapat memasak makanan mereka, kita dapat menyediakan bara api dalam baskom dan memberikan kepada mereka untuk dibawa pulang agar mereka dapat memasak bahan makanan mereka. Jadi istilah memberikan bahan bakar kepada mereka. Itu di atas baskom dan taruh di atas kepala. Di atas kepala ini ada kain yang tergulung itu dan di atas sana itu dibawa untuk dibawa pulang. Dalam Roma 12 ayat 9 sampai 21, Rasul Paulus mengutip Amsal 25 ayat 21 sampai 22 untuk menunjukkan bahwa kita mengalahkan kejahatan melalui kasih dan kebaikan. Dia mengajarkan dalam Roma 12 ayat yang ke-14, "Berkatilah siapa yang menganiaya kamu." Dia sudah melakukan ini juga. "Berkatilah dan jangan mengutuk." Roma 12 ayat 17 mengatakan, "Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang." Maka kamu sepertinya ibaratnya menimbun bara api di atas kepalanya. Dan Roma 12 ayat 19-21 mengatakan, dan ayat selanjutnya kita lihat dia setelah menimbun bara api itu nanti kalau dipelajari, dan Tuhan akan membalaskan kejahatan itu. Jadi membalas itu adalah hak Tuhan. Dan Roma 12 ayat 19-21 mengatakan, "Saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan." Nggak boleh. "Tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan," firman Tuhan. Ayat 20, "Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api." Lagi diucapkan di sini, di atas kepalanya. Ayat 21, "Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan." Nah, reaksi naluriah kita pada saat dianiaya adalah membalas musuh kita dengan penganiayaan juga. Tadi telah saya sampaikan. Namun tanggapan itu, seperti itu dilarang bagi para pengikut Yesus. Yesus mengajarkan dalam Matius 5:39, "Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu." Sebagai orang Kristen, kita harus mengasihi musuh kita dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Kita menaklukkan kejahatan dan melakukan apa yang baik, dan kita memenangkan musuh kita dengan mengasihi mereka dan memperlakukan mereka dengan kebaikan dan kasih sayang. Pembalasan dendam yang terbaik adalah dengan mengasihi mereka yang berbuat jahat kepada kita, karena tidak ada satu hukum pun yang dapat menentang orang berbuat kasih. Tapi kita memain hakim, membalas, menghukum mereka. Padahal Alkitab mengatakan itu haknya Tuhan.
Itu job description untuk Tuhan. Kita melakukan job description Tuhan. Kalau di kantor, kita cepat tuh bilang, itu nggak termasuk job description aku loh. Itu bagian kamu. Kita nggak mau. Itu kalau di kantor. Nah, kalau orang buat jahat, job description Tuhan, kita mau ambil alih, balas. Alkitab larang. Sebagai orang Kristen, kita harus mengasihi musuh kita dan berdoa bagi mereka. Itu tugas kita. Dalam khotbahnya di bukit, Yesus memanggil murid-muridnya untuk menjadi pembawa damai di dunia ini. Seperti yang tertulis dalam kitab Injil Matius, pasal yang kelima, ayat 9 sampai 12. Saya kutip, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Para martir. Ayat 11. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Peringatan itu. 12. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Ada alasan mengapa orang Kristen tidak boleh membalas dendam. Pertama dan terutama adalah Allah telah menyatakan dengan jelas dalam Alkitab bahwa tugas untuk menghukum dosa adalah tugas Tuhan. Dan membalas itu adalah hak Tuhan sepenuhnya, bukan kita. Dan karena Tuhan ingin semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, orang Kristen harus menjalani kehidupan yang damai dan tentram. Dan mereka tidak menghalangi pekerjaan Injil. 1 Timotius 2 ayat 1-4 mengatakan itu. Ketika kita melakukan pekerjaan Tuhan untuk membalas dendam dan menghukum musuh kita, maka kita telah menjadikan diri kita seakan-akan Tuhan untuk melaksanakan pembalasan dendam dengan memberikan hukuman bagi mereka yang bersalah kepada kita. Dengan demikian, kita dapat menghalangi pertobatan orang-orang jahat untuk berbalik dari kejahatan mereka, sehingga kita tidak menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyampaikan Tuhan yang adalah kasih, tapi justru kita menjadi alat di tangan iblis untuk melakukan kejahatan terhadap sesama kita. Yang sering dilakukan itu adalah acting God, kita bertindak seakan-akan Tuhan. Tetapi ketika kita mengasihi musuh kita dengan tulus dan rela berkorban, Tuhan akan menghormati dan menghargai kita. Conclusion, summary, closing statement saya. Bagi seorang Kristen, cara terbaik untuk mengalahkan musuh adalah dengan mengubah musuh itu menjadi saudara atau saudari di dalam Kristus. Saudara-saudari kita sendiri di dalam Kristus. Artinya membuat mereka bertobat. Roma 2 ayat 4 mengatakan bahwa kebaikan Tuhan dimaksudkan untuk menuntun orang kepada pertobatan. Jelaslah bahwa kebaikan kita kepada musuh mungkin juga membantu membawa orang itu kepada pertobatan di bawah tekanan kebaikan yang kita berikan. Memperlakukan musuh kita dengan kebaikan dan kemurahan hati yang tak terduga akan memiliki efek yang melumpuhkan dan tidak mengenakkan bagi mereka yang berbuat salah kepada kita, dengan potensi menuntun mereka pada penyesalan, pertobatan, dan keselamatan di dalam Yesus Kristus, dan Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu telah disampaikan. Hamba-Mu telah berhenti berbicara, Roh Kudus Engkau yang meneruskan sampai tuntas. Tuhan Yesus, terima kasih. Biar Engkau tuntun setiap perjalanan hidup kami ke depannya ini. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita buka pintu hati kita dan angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Kiranya Bapa Surgawi sendiri menyinari wajahnya atas setiap daripada kita. Memberkati setiap daripada kita, membuat kita menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau naik dan tidak pernah turun. Diberkatilah Engkau saat Engkau masuk, diberkatilah Engkau saat Engkau keluar. Diberkatilah bakulmu, diberkatilah tempat adonanmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pernikahanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah anak-anak dan keturunanmu, diberkatilah segala sesuatu yang Engkau kerjakan, agar Tuhan dipermuliakan, diberkatilah persahabatanmu. Dan kiranya Tuhan membuat segala sesuatu yang Kau kerjakan
berhasil sehingga Bapa dipermuliakan. Dan biarlah kita membuka lembaran waktu kita dengan hikmat marifat daripada Bapa Surgawi, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan Allah Roh Kudus saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali keduanya, menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Dan seluruh umat Tuhan yang menerima berkat berkata, amin. Amin dan amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sampai berjumpa kembali minggu depan atas seizin Tuhan. Sementara itu tetap jalankan protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Bye.